industri manufaktur, ya, perdagangan besar dan eceran, dan transportasi pergudangan. Ini juga perlu kita dorong supaya bisa membangkitkan memperbaiki pemulihan ekonomi di Provinsi Lampung. Kemudian yang juga menjadi sektor baru, sektor unggulan baru ini adalah informasi dan komunikasi, seperti disampaikan oleh Bapak Kepala BPS tadi, bahwa dengan kondisi seperti ini maka terjadi peningkatan penggunaan online, ya, sehingga ini sektor informasi dan komunikasi ini tumbuhnya sangat pesat, ya. Kemudian selanjutnya halaman 22, jadi untuk fiskal kita upayakan bagaimana agar realisasi anggaran itu dapat dipercepat, ya, dan juga mungkin jika dimungkinkan kita memperpanjang pemberian insentif fiskal, ya, baik berupa penghapusan denda dan bunga pajak daerah, ya. Kemudian juga mungkin memberikan perpanjangan diskon listrik, tarif listrik bagi industri kecil. Kemudian untuk dari sisi peningkatan kredit, ya, kita perlu mendorong juga pemilihan sektor prioritas yang sudah disampaikan di tayangan sebelumnya. Perbankan perlu memperhatikan bagaimana supaya bisa mendorong pertumbuhan dari sektor-sektor tersebut, ya, termasuk juga merawat UMKM yang bergerak di bidang di sektor-sektor tersebut, ya. Dan terakhir adalah digitalisasi ekonomi dan keuangan, ya. Untuk UMKM mungkin mereka bisa akan meningkatkan objek usahanya dan bisa melakukan digitalisasi ekonomi secara keseluruhan, baik dari sisi promosi, ya, dari sisi pembayarannya, dan juga dari sisi produksinya. Dengan demikian mereka dengan digitalisasi ini diharapkan mereka bisa memperluas pasarnya juga. Dia tidak hanya terbatas di Provinsi Lampung, bisa di seluruh Indonesia dan bahkan juga mungkin seluruh dunia. Saya rasa demikian untuk dari kami dari Bank Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yura, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung. Ya, ada optimisme. Ya, optimisme tadi ada terkait dengan pertumbuhan ekonomi, karena kita juga sedang menyusun rancangan awal RKPD 2022 dan tadi ditargetkan ada pertumbuhan ekonomi itu 4,3 sampai 5,3. Ini sebagai salah satu upaya bagaimana kita merespon dari pertumbuhan ekonomi yang mudah-mudahan semakin membaik, walaupun ada tantangan terkait dengan indeks keyakinan konsumen, mobilitas masyarakat yang masih turun, tapi sudah mulai tumbuh untuk kedepannya. Ada beberapa hal yang tadi dikatakan bahwa ada pembukaan sektor produktif, fiskal, kredit maupun pengelolaan ekonomi yang lainnya, dan ada dampaknya tinggi, resikonya rendah adalah di sektor-sektor pertanian. Bapak Ibu yang saya hormati, masih ada satu paparan yang akan kita dengarkan, yaitu dari Kepala Bapeda Provinsi Lampung, Bapak Mulyadi Irsan SDMP. Beliau akan menyampaikan pokok-pokok kebijakan rancangan awal RKPD Provinsi Lampung tahun 2022. Kepada Bapak Mulyadi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, yang saya hormati hadir juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, yang saya hormati Ketua Komisi DPRD Provinsi Lampung, yang saya hormati Kepala Instansi Vertikal di Provinsi Lampung yang telah hadir, yang terhormat para asisten, staf ahli gubernur, yang saya hormati para rektor, pimpinan perguruan tinggi di Provinsi Lampung, yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dalam hal ini,
diwakili oleh Kepala Divisi Bapak Yura. Demikian juga yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kepala BPS Provinsi Lampung Pak Faisal. Yang saya hormati para kepala perangkat daerah pemerintah Provinsi Lampung, para kepala Bapeda Kabupaten Kota Provinsi Lampung, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, akademisi dan kalangan dunia usaha serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bersama-sama atas barokahnya, atas rahmatnya bisa bersama-sama mengikuti acara forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Provinsi Lampung tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Kepala BPS dan juga dari perwakilan Bank Indonesia terkait RKPD untuk 2022. Sebagaimana juga tadi Pak Sekda sudah menyinggung, kita saat ini telah mengalami pandemi COVID-19, tentunya berkaitan erat dengan keterbatasan anggaran. Sebelum saya menyampaikan pandangan dalam rancangan awal RKPD 2022 Provinsi Lampung, pada intinya tentunya diharapkan kita semua untuk bisa mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan di daerah yang akuntabel untuk percepatan pencapaian RPJMD. Pemahaman kualitas perencanaan tentunya berkaitan erat dengan prioritas anggaran, terhadap alokasi anggaran, dan juga terhadap arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah. Saya juga berharap nanti di masing-masing daerah juga adanya terobosan, adanya breakthrough dalam rangka percepatan pembangunan daerah di tengah situasi pandemi COVID-19. Yang pertama, mengawali paparan ini terkait dengan capaian pertumbuhan pembangunan di Provinsi Lampung. Tadi sudah disampaikan secara tegas dan lugas oleh BPS Pak Faisal terkait dengan pertumbuhan ekonomi Lampung dari tahun 2016 sampai 2020. Dari gambar terlihat bahwa untuk Lampung itu mengalami peningkatan walaupun secara gradual, namun di tahun 2020 berkontraksi minus 1,67. Kondisi Lampung walaupun masih di atas Sumatera, namun dalam posisi yang lebih baik di bawah nasional yang berkontraksi minus 2,67. Demikian juga sebagaimana tadi disampaikan oleh pihak BPS, inflasi Lampung jauh di bawah nasional. Untuk tahun 2020 itu sebesar 2%. Nah, ini memang kita lihat dari grafik yang ada di bulan April 2020 itu mengalami penurunan. Tentunya ini berkaitan erat dengan mungkin daya beli masyarakat dari sisi, walaupun dari sisi supply demand-nya masih tetap terjaga. Dari sisi lain, potret makroekonomi Lampung yaitu PDRB per kapita dari tahun 2018 sampai 2020. Dari 2019 ke 2020, next, mengalami sedikit penurunan sebesar 41.620.000. Dan juga sebagai informasi bahwa pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung walaupun di atas Sumatera, dia juga masih tetap di bawah Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Bila disikapi dari share PDRB Provinsi Lampung yang didominasi dari sektor hulu yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, dan yang kedua dari sisi industri pengolahan dan perdagangan, sebagaimana tadi yang ditegaskan oleh pihak BPS, sektor industri pengolahan dan perdagangan berkontraksi. Alhamdulillah, Lampung yang memang sebagian besar mengharap dari sektor pertanian ini cukup tumbuh di tengah situasi pandemi COVID-19. Dari potret lain tentang kemiskinan Provinsi Lampung,
dari tahun tahun 2016 sampai ke tahun 2020 cenderung menurun. Namun dari tahun 2019 ke 2020 ini memang ada sedikit kenaikan 0,46%, walaupun ini diharapkan melebihi dari nasional, masih setengah. Masih diperlukan lagi sinergi program-program yang mengerucut terhadap label untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung. Kondisi ini berdampak adanya jumlah penduduk miskin sebesar kurang lebih 1,691 juta jiwa. Ini menjadi bagian sebesar 0. Ini suatu penyumbang kemiskinan di nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan indeks Gini di Provinsi Lampung, ya, ataupun tingkat ketimpangan antar kelompok pendapatan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 10 tahun senantiasa terjaga lebih baik daripada capaian nasional. Nah, pada tahun 2020 ini juga Gini rasio Provinsi Lampung mencapai angka 0,27, lebih baik 0,03 poin bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Demikian juga dari potret indeks pembangunan manusia. Bila dilihat perjalanannya dari tahun 2010 sampai ke 2020, ini dalam kategori sedang. Posisinya naik terus, baik dari sisi daya beli masyarakat yang tahun 2020 sedikit turun, namun dari sisi angka harapan hidup itu cenderung naik, dan juga dari sumbangan aspek pendidikan, baik angka harapan nama sekolah maupun rata-rata nama sekolah ini cenderung membaik. Nah, di sini memang diperlukan agar di 15 kabupaten kota yang tadi di Provinsi Lampung, terutama di beberapa kabupaten yang IPM-nya masih rendah, perlu effort, perlu usaha kita bersama agar terjadinya pengurangan ketimpangan antara wilayah-wilayah kabupaten di Provinsi Lampung, sehingga ke depan kita harapkan IPM Provinsi Lampung bisa lebih baik, bisa di atas nasional. Salah satunya memang diharapkan penyumbangan dari sektor pendidikan, di mana rata-rata nama sekolah atau yang menurut BPS adalah main year school, ini memang perlu menjadi penekanan dalam forum konsultasi publik ini, dukungan di semua kabupaten kota untuk menyisir kembali orang yang berusia di atas 25 tahun untuk dilakukan program kejar paket, sehingga nanti adanya peningkatan dari sektor rata-rata lama sekolah yang saat ini mencapai 805. Selanjutnya dari sisi tingkat pengangguran terbuka, Provinsi Lampung tahun 2020 mencapai 4,67%, lebih baik dari Sumatera dan nasional sebesar 6,17 dan 7,07%. Jumlah pengangguran terbuka Provinsi Lampung tahun 2020 sebesar 189.730 orang, atau 2,7% dari total pengangguran terbuka nasional yang berjumlah 8,5 juta orang. Adanya 52.600 orang pengangguran akibat dampak COVID, dan 549.700 orang mengalami pengurangan jam kerja. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk dengan memberikan insentif dan bantuan terhadap tenaga kerja akibat dampak COVID, dan bentuk stimulan sebagaimana tadi arahan dari pihak BI dalam rangka penyelesaian kasus perselisihan dan hubungan industrial bagi tenaga kerja yang di PHK. Yang lain tentunya senada yang menjadi pandangan dari pihak Bank Indonesia melakukan upaya pemberdayaan terhadap UMKM atau IKM dan dari sektor-sektor pengembangan pariwisata.
Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi saja apa yang menjadi upaya dari pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka penanganan COVID-19. Memang harus dibutuhkan kerja keras, kerjasama yang baik antara kabupaten kota menyikapi penanganan COVID-19. Dari sini Bapak Ibu sekalian, saya mencoba melihat bagaimana keterhubungan dengan tinjauan RPJMN tahun 2020 dan 2024 sebagaimana yang menjadi arahan Bapak Presiden terhadap rancangan RKP 2022. Ada 5 poin. Penekanan yang pertama tentunya terhadap pembangunan SDM. Bagaimana diharapkan adanya SDM yang pekerja keras, dinamis, produktif, terampil, menguasai iptek, didukung industri dan talenta global. Yang kedua, tentunya masih tentang pembangunan infrastruktur. Seperti bagaimana di Lampung kita sepakat penguatan konektivitas. Diharapkan juga adanya tol di Provinsi Lampung dan juga infrastruktur yang bersifat dasar. Ini menjadi prioritas untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses wisata serta mendongkrak lapangan kerja baru, sehingga nanti diharapkan juga berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Poin yang ketiga berkenaan dengan penyederhanaan regulasi, yaitu bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law dengan menerbitkan 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Yang menjadi arahan Presiden yang keempat adalah penyederhanaan birokrasi untuk memprioritaskan investasi untuk lapangan kerja dengan memangkas penyederhanaan prosedur dan birokrasi yang panjang. Yang kelima tentunya menjadi arahan Presiden, ini juga sesuai dengan tema di tahun 2022, yaitu transformasi ekonomi. Bagaimana melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa dan keadilan sosial. Dari sini Bapak Ibu sekalian, adapun tema dan prioritas nasional untuk RKP 2002, temanya adalah memantapkan pemulihan ekonomi dan sistem kesehatan menuju transformasi ekonomi yang inklusif. Adapun yang menjadi prioritas nasional di tahun 2022 ini ada 7. Yang pertama yang terkait dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Yang kedua, prioritas nasionalnya bagaimana mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan pemerataan. Prioritas nasional yang ketiga dalam rangka meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan prioritas nasional yang keempat yaitu revolusi mental dan pembangunan berkebudayaan. Prioritas nasional yang kelima adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Sedangkan prioritas yang keenam membangun lingkungan hidup untuk meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Untuk prioritas nasional yang ketujuh adalah memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, adapun sasaran pembangunan RKP 2022 seperti terlihat di layar. Untuk pertumbuhan ekonomi ini 5,4 sampai 6%. Demikian juga untuk tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 5,5 sampai 6,2. Untuk rasio Gini nilainya 0,376 sampai 0,378. Berkaitan dengan pendudukan emisi gas rumah kaca 26,8 sampai 27,1. Nilai tukar petani 102 sampai 104. Nilai tukar nelayan 102 sampai 105. Sedangkan target yang berkaitan dengan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pemerintah pusat sudah menetapkan IPM sebesar 73,44 sampai 73,48. Sedangkan tingkat kemiskinan
itu ditargetkan 8,5 sampai 9%. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kita memasuki tinjauan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Sebagaimana dalam visinya Bapak Gubernur, Bapak Alina dan Ibu Sunia untuk mewujudkan rakyat Lampung berjaya, ada 6 misi yang disampaikan. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang religi. Yang kedua, mewujudkan good governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas. Yang keempat, mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah. Yang kelima, membangun ekonomi berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan perkotaan. Yang keenam, mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kesejahteraan bersama. Dari visi misi tersebut ada 33 janji kerja yang memperkuat pencapaian 6 misi yang ada dalam RPJMD 2019-2024. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya akan kami sampaikan terkait dengan rancangan tema, prioritas dan sasaran makro pembangunan Provinsi Lampung tahun 2022. Untuk tahun 2022, tema yang ditetapkan adalah memantapkan pemulihan ekonomi dan kesehatan dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Ada 6 prioritas yang ditetapkan. Yang pertama, meningkatkan investasi dan added value atau nilai tambah produk-produk unggulan. Yang kedua, prioritasnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selaras dengan apa yang disampaikan dalam arahan Bapak Presiden. Prioritas yang ketiga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Prioritas yang keempat adalah reformasi birokrasi. Prioritas yang kelima adalah kehidupan masyarakat yang religi, aman dan berbudaya. Prioritas yang keenam terkait dengan pengelolaan lingkungan yang sustainable dan mitigasi bencana. Adapun sasaran makro tahun 2022 sesuai dengan RPJMD bahwa pertumbuhan ekonomi targetkan 5,6 sampai 5,9%. Tingkat inflasi yaitu 3 plus minus 1%. Tingkat kemiskinan targetkan 10,14 sampai 11,5%. Nah, ini perlu kerja keras. Tadi penyimak apa yang menjadi arahan dari pihak BPS terkait dengan kemiskinan. Namun kami juga tetap optimis. Tingkat pengangguran terbuka 3,66, pendapatan per kapita sebesar 48,2 juta rupiah. Indeks pembangunan manusia ditargetkan 71,49. Rasio ini berkisar 0,32 sampai 0,33. Sedangkan nilai tukar petani diharapkan mencapai 100,7,98, walaupun saat ini masih berada di bawah 100. Terus tingkat kemantapan jalan juga diharapkan 81. Nah, tentunya memang Bapak Ibu sekalian diharapkan adanya peningkatan kualitas di perencanaan, apa yang menjadi prioritas, arah dan alokasi terkait keterbatasan penganggaran akibat COVID-19. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya disampaikan terkait dengan sasaran dari ke-6 prioritas di tahun 2022. Di prioritas pertama berkenaan dengan peningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan, diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan perdagangan. Walaupun share ini tadi mengalami penurunan, tapi kita tetap optimis. Kedua, juga menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, sasarannya menurunkan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan, meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Adapun di prioritas kedua yang berkenaan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diharapkan nanti sasarannya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan menengah, meningkatnya pengarus utama gender, perlindungan anak dan kemandirian penyandang disabilitas. Diharapkan juga meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan meningkatnya peran pemuda dan prestasi di bidang olahraga nasional. Di prioritas ketiga, pembangunan infrastruktur ini diharapkan menyasar kepada sasaran meningkatnya pelayanan kapasitas jaringan sumber daya air. Demikian juga terwujudnya ketahanan kemandirian energi menuju Lampung terang. Sasaran yang lain dari pembangunan infrastruktur diharapkan adanya meningkatnya konektivitas antar wilayah di Provinsi Lampung, baik di utara, selatan, barat, dan timur. Seperti kita ketahui bahwa Lampung sudah memiliki backbone, yaitu jalan tol yang terbentang dari Bakahuni sampai ke perbatasan Sumatera Selatan sepanjang 252 km. Diharapkan adanya jalan tol ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk 15 kabupaten kota. Yang lain sasarannya terkait dengan infrastruktur, yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, dan aman, sebagaimana adanya standar pelayanan minimal. Selanjutnya di prioritas keempat, yaitu berkenaan dengan reformasi birokrasi. Prioritas ini diharapkan nanti sasaran terhadap meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi, meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Juga diharapkan meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN. Untuk prioritas kelima, diharapkan untuk meningkatnya pelestarian budaya, kerukunan antar umat beragama dan keamanan daerah, dan meningkatnya kualitas demokrasi masyarakat. Dan yang terakhir, prioritas keenam, diharapkan dari pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana, ini sasarannya adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta forum konsultasi publik RKPD 2022, kami mencoba akan menampilkan isu-isu strategis terhadap 3 bidang, baik ekonomi, sosial, di bidang infrastruktur, di bidang ekonomi, dan bidang pemerintahan dan sumber daya manusia. Di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup, yang pertama tentunya terhadap pengembangan dan penyelesaian backlog perumahan, karena ini selaras dengan target standar pelayanan minimal terkait dengan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh yang ada di Provinsi Lampung. Yang selanjutnya di bidang infrastruktur, penyiapan serata penyiapan air minum atau pengembangan SPAM regional Lampung dan penyediaan air baku dalam rangka pelayanan untuk kawasan-kawasan strategis Waipisang, yaitu KI Waipisang, kawasan Katibung Lampung Selatan, kawasan industri Tanggamus, kawasan industri Pesawaran, dan kawasan terintegrasi pariwisata Bakahuni atau yang disebut Bakahuni Airport City sebagai KSPN. Yang lain, isu di bidang infrastruktur terkait pengembangan pelabuhan Waisidang. Ini menunjang sektor perdagangan Lampung dengan Bangka Belitung. Oleh sebab itu, nanti Waisidang yang berada di Kabupaten Mesuji ini menjadi salah satu isu di bidang infrastruktur. Isu yang lain terkait dengan pengembangan Aerocity Bandara Raden Intan 2. Nanti akan ada pelayanan rumah sakit internasional, ada pengembangan Bandara Raden Intan yang baru, dan juga pelayanan pengembangan transportasi komuter kereta bandara. Ini salah satu yang menjadi isu infrastruktur di Provinsi Lampung. Yang lain terkait dengan energi, yaitu tentang rasio elektrifikasi, pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan di Provinsi Lampung. Saat ini rasio elektrifikasi Lampung kurang lebih mencapai 98%. Isu lain di bidang infrastruktur adalah dukungan pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial, dan juga di bidang transportasi, yaitu dalam rangka mendukung konektivitas wilayah di Provinsi Lampung, yaitu
pembangunan dan peningkatan jalan provinsi di kabupaten kota. Isu selanjutnya di bidang infrastruktur adalah peningkatan daya dukung air permukaan, dukungan penyelesaian. Kalau itu jangan dulu berjalan tapi terlalu ke atas. Jadi RPJM itu perlu dievaluasi lagi. Saya lanjutkan, dukungan penyelesaian pembangunan bendungan Wais Kampung dan bendungan Marga 3 sebagai proyek strategis nasional dan pembangunan bendung gerak gabung serta pembangunan infrastruktur irigasi sesuai dengan kewenangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Juga terkait isu di bidang infrastruktur yaitu tentang normalisasi sungai dan penanganan banjir pada wilayah sungai kewenangan Provinsi Wais Semangka di Kabupaten Tanggamus serta penyediaan air baku untuk kawasan industri Tanggamus sebagai prioritas strategis nasional (PSN). Selanjutnya yang menjadi isu di bidang infrastruktur adalah peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Lampung, yaitu indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan, termasuk pengembangan kinerja pengelolaan persampahan serta peningkatan indeks risiko bencana. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di bidang isu di bidang ekonomi, ini tentunya sebagaimana yang tadi yang telah disampaikan oleh pemapar dari BPS maupun Bank Indonesia, bagaimana upaya pemulihan dampak pandemi COVID-19 pada sektor-sektor ekonomi, baik UMKM, garing IKM, pedagang kecil menengah, dan sektor informal lainnya. Juga berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi Lampung melalui pemulihan terhadap sektor-sektor ekonomi strategis. Yang lain, bagaimana peran pertanian ini bisa berkontribusi terhadap struktur ekonomi Lampung yang kurang lebih berkisar 30%, tetapi adanya laju pertumbuhan yang melambat dan mengalami cenderung penurunan. Nah, ini menjadi juga isu-isu ekonomi di Provinsi Lampung. Yang lain seperti kita ketahui, melemahnya dari aspek pariwisata. Ini perlu juga upaya akibat pandemi COVID-19. Yang lain isu di bidang ekonomi berkenaan dengan investasi, tadi sesuai dengan arah kebijakan Presiden, bagaimana di Provinsi Lampung adanya regulasi yang mendukung kemudahan investasi di daerah. Nah, saat ini memang cenderung melambat dari 9,26% di tahun 2016 menjadi 4,62% di tahun 2019. Berkenaan dengan inflasi, gabungan Provinsi Lampung 5 tahun terakhir terkendali dalam menekan target, tapi perlu dijaga untuk mendorong daya beli masyarakat dan menekan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Isu yang lain di bidang ekonomi adalah adanya faktor eksternal, ketidakpastian ekonomi global, kondisi geopolitik, perang dagang, dan wabah penyakit. Sedangkan di bidang pemerintahan dan SDM, adapun isu-isunya yaitu tren tingkat kemiskinan yang penurunan dari tahun 2015 sampai 2020 dari angka 14,3 sampai 12,76%. Namun masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata nasional. Akibat dampak COVID-19 ini memang perlu pemahaman sama, perlu sinergi di semua kabupaten kota dalam rangka pengentasan kemiskinan menjadi tolak ukur pembangunan di daerah. Nah, ini menjadi isu di bidang pemerintahan dan SDM. Yang selanjutnya adalah tentang prevalensi gizi buruk atau stunting sebesar 26,26%. Namun ini terus menjadi pengawalan oleh pemerintah Provinsi Lampung untuk menurunkan angka gizi buruk di Provinsi Lampung. Tentunya ini nanti akan hadir adanya program-program, adanya terobosan-terobosan di bidang kesehatan dalam rangka penurunan angka stunting. Yang saya hormati, jadi untuk pokok-pokok kebijakan rancangan awal RKPD 2022 itu tema secara nasional adalah memantapkan pemulihan ekonomi dan sistem
kesehatan menuju transformasi ekonomi yang inklusif. Nanti kita akan lanjut dengan diskusi, dan sebelumnya nanti ada pembahas ya yang akan menyampaikan. Namun sebelum itu kami mohonkan terlebih dahulu kepada Bapak Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, Bapak Raden Muhammad Ismail, untuk bisa memberikan masukan. Dipersilahkan Bapak Raden Muhammad Ismail. Bapak Raden yang saya hormati rekan-rekan Forkominda yang berkesempatan hadir dalam forum konsultasi publik rancangan awal KPD tahun kita, dan saya hormati saudara saya dari Badan Pusat Statistik Bapak Kesaluan, dan kami hormati rekan dari Bank Indonesia Kepala Divisi Bapak Yura Jalins, dan juga Kepala Bapeda Bapak Mulyadi Rusan, serta rekan-rekan semua baik OPD Provinsi Lampung maupun OPD Kabupaten Kota Provinsi Lampung. Pada kesempatan yang baik ini kami mengharapkan satu harapan kepada dunia perbankan. Pertama kali kami tunjukkan langsung kepada Bank Indonesia mengenai kita sudah sama-sama mendengar dari Badan Pusat Statistik maupun dari paparan dari Bapeda dan dari Bank Indonesia bahwa sasaran indikator pembangunan percepatannya memang sudah kita sadari dan akan kita laksanakan, tentang pembukaan sektor produktif dan aman, percepatan stimulus fiskal, percepatan stimulus fiskal, peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran, serta digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya UMKM. Tetapi di samping itu, mengingat kondisi pandemi yang mengguncangkan seluruh perekonomian dunia maupun Indonesia serta Provinsi Lampung, kami punya satu harapan terhadap Bank Indonesia khususnya dunia perbankan. Yang pertama, kami memohonkan adanya stimulus fiskal. Stimulus fiskal itu bisa didapatkan juga dari finansial teknologi yang bersifat online. Kita bisa bekerja sama dengan dana perusahaan finansial teknologi fintech. Nah, yang kedua, kami juga mengharapkan pengembangan UMKM daerah itu diregulasi oleh BI. Jadi dalam hal ini Bank Indonesia mensupport sekali terhadap pengembangan UMKM daerah. Antara lain ada perusahaan startup banyak bisa membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan UKM. Sektor pariwisata yang sudah sangat terpuruk itu memerlukan sekali bantuan dari UKM. Nah, termasuk tadi saya sebutkan bahwa ada fintech dari perusahaan fintech, mengingat Lampung, Provinsi Lampung adalah provinsi yang menjadi lumbung daripada pangan nasional. Oleh karena itu pada kesempatan ini 21 ini masih bisa kerja karena masih bulan Februari, ya. Bisa ada istilah refocusing atau restructuring APBD dan seterusnya. Nanti 22, 23 dan seterusnya. Jadi kita tidak lagi kelihatannya Pak Mulyadi tidak lagi main coba-coba gitu. Sudah jadi cari adopsi. Ini Bapak Pimpinan DPRD, terima kasih sudah memberikan advice penting kepada Bank Indonesia begitu. Nah seperti itu, nanti dari mana itu yang paling berhasil di Indonesia itu diadop, kemudian dimodifikasi sesuai dengan kultural di Lampung, kemudian dilaksanakan. Jadi adopsi, modifikasi dan saya kira itu Bapak sekalian, apabila memungkinkan nanti pada acara pengembangan hasil KPD awal ini untuk mencapai istilahnya nanti musrembang, barangkali saya bersedia untuk berpartisipasi di dalam perumusan ini. Jadi sebagai penutup, saya ini dari ITB, ditugasi oleh Rektor ITB membantu Rektor ITERA untuk pengembangan ITERA. Kemudian oleh Pak Gubernur saya ditugaskan menjadi Ketua Komisi 2 Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung.
Jadi saya kira saya banyak belajar sekarang di Provinsi Lampung. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Denny. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi demikian tadi beberapa hal yang sudah disampaikan, tanggapan dari Prof. Denny dan paparan yang sudah disampaikan dari BPS, kemudian dari Bank Indonesia, serta dari Kepala Bapeda. Kita masih ada waktu untuk berdiskusi. Sementara ada chat dan dipersilakan langsung jika Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaannya, tanggapan terhadap kegiatan kita pada sore hari ini, dipersilakan. Sambil menunggu mungkin ada beberapa chat ya yang sudah ada ini dari lembaga advokasi anak ada. Ini terkait dengan temuan meningkatnya risiko pekerja anak. Ini terkait dengan itu ada beberapa hal yang disampaikan, pengangguran, kemiskinan, masalah orang tua yang mungkin berhutang, migrasi. Jadi ini sifatnya usulan bagaimana menghubungkan akses pendidikan dengan strategi daerah pencegahan pekerja anak, ya, kemudian regulasi dan pengembangan yang ada. Nah, kemudian ada pertanyaan 20 dan urutan ke-24 se-Indonesia. Adakah cara efektif untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dari Bapeda Lampung Selatan? Kemudian dari BKKBN ini usulan terkait usul untuk pemerintah Provinsi Lampung dan Bapeda Kabupaten Kota dapat turut mendorong pemanfaatan dana alokasi khusus fisik subbidang KPKL dan biaya operasional keluarga berencana di 15 kabupaten kota. Itu kemudian masih ya dari BKKBN seperti itu. Kemudian dari Kadis PPPA ya, melihat kondisi capaian kota, maka perlu upaya peningkatan kontribusi perempuan di sektor ekonomi. Harapannya menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan di Provinsi Lampung. Ini kemudian dari Pak Nyok, target sanitasi layak Provinsi Lampung adalah 90% dan sanitasi aman 10% pada tahun 2024. Hal ini membutuhkan KPD 2020. Jadi itu kemudian ya, saya rasa itu beberapa hal yang dari chat yang mungkin bisa ditanggapi dari. Pertemuan tadi adalah konsultasi publik untuk kita mensosialisasikan dan menampung masukan dari seluruh stakeholder kemudian dari RKPD yang sebenarnya dalam proses. Jadi tadi banyak sekali masukan-masukan yang sudah di chat, sudah kita rekam. Ini nanti untuk ditindaklanjuti oleh tim Bapeda. Ada masukan yang sifatnya untuk memperkaya dari RKPD. Ada yang sifatnya pertanyaan nanti dijawab dan ini menjadi bahan yang berarti bagi kita. Saya akan menanggapi tadi, terima kasih kepada Pak BPS yang telah memaparkan potret kita saat ini, juga tentang outlook total yang laku dari BI. Sebetulnya dari paparan tadi tercermin prospek Lampung cukup baik. Sebetulnya ada semangat kita dilihat dari pertumbuhan dari rasio kita semakin rendah, terus pertumbuhan ekonomi kita meskipun pernah minus, tapi kita juga sudah mulai bangkit dan seterusnya. Jadi saya kira ini adalah modal bagi kita untuk semakin optimis dalam pembangunan ini. Terima kasih tadi kepada Pak Denny Juanda. Saya kira ini adalah kiat-kiat yang sangat jitu. Ya, Pak Denny saya perkenalkan di sini, beliau adalah profesor dari ITB dan juga beberapa tahun sebagai ketua asosiasi kepala Bapeda. Waktu saya kepala Bapeda, beliau ketua asosiasi kepala Bapeda se-Indonesia. Jadi beliau memang pengalamannya cukup banyak dan saya kira ini memang harus kita lakukan. Tadi misalnya beliau mengatakan bahwa pembangunan jangan secara bisnis as usual, kita harus ada terobosan-terobosan dan ada target-target. Saya kira ini memang harus kita lakukan Pak Kepala Bapeda dan juga untuk didengar teman-teman Bapeda Kabupaten Kota. Karena anggaran kita sangat terbatas, persoalan kendala kita juga banyak, jadi kita harus
memaksimalkan potensi anggaran, potensi kelembagaan sumber daya manusia untuk mencapai hal-hal yang terukur. Oleh karena kita punya target kepala daerah punya target 5 tahun, ada indikator-indikator di dalam RPJMD dan seterusnya. Tadi Pak Kepala Bapeda memaparkan begitu banyak sebetulnya prioritas, dan masing-masing prioritas itu ada rinciannya. Kalau kita simak di situ terkumpul sebetulnya kita bersama-sama, antaranya menjadi kewenangan bukan hanya provinsi di situ, tapi juga menjadi peran, kewenangan dan tugas kabupaten kota termasuk dunia usaha. Jadi kami minta tolong pada teman-teman Kepala Bapeda untuk menjadikan ini payung di dalam usul perencanaan di tahun 2020. Jadi kita tidak mengenal sebetulnya ini target provinsi, terus kabupaten kota jalan sendiri. Jadi ini adalah sasaran pembangunan provinsi, bukan sasaran pembangunan pemerintah provinsi, tapi provinsi Lampung secara keseluruhan. Jadi kami mintakan supaya kabupaten kota juga menyambung programnya. Oleh karena misalnya kita katakanlah kita punya target meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Begitu kita bicara pendidikan di tingkat SD, di tingkat SMP itu menjadi kewenangan kabupaten kota misalnya. Provinsi bekerja pada tataran SLTA. Nah, jadi ini harus juga menjadi target bagi kabupaten kota. Begitu juga pembangunan infrastruktur, ada menjadi kewenangan kabupaten, ada provinsi. Reformasi birokrasi juga, jadi semuanya ini menjadi tugas kita bersama. Dan nanti kita akan melakukan musrembang, ini semakin kita rinci dan akan dikawal oleh beberapa provinsi, sehingga ini menjadi satu perencanaan yang utuh untuk mencapai sasaran pembangunan untuk wilayah Lampung, bukan hanya pemerintah provinsi Lampung. Saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyimak dan juga memberikan masukan-masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda. Ada pertanyaan yang tadi disampaikan dari untuk DPS dan dari pimpinan DPRD tadi, dari Pak Ismail kepada Bank Indonesia sepertinya. Dipersilahkan terlebih dahulu kepada Pak Faisal dulu dari DPS. Terima kasih Pak Teguh. Baik Bapak Ibu sekalian, khususnya Bu Julfina dari Bapeda. Jadi begini, jadi memang IPM apapun angkanya, apakah itu PDRB, ekonomi, apakah IPM, apakah kemiskinan, apapun semuanya, bahwa kita menyajikan adalah angkanya berapa. Tetapi yang jauh lebih penting adalah upaya yang telah dilakukan. Upaya yang telah dilakukan oleh suatu daerah untuk memperbaiki dari indikator-indikator tersebut. Nah, artinya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, upaya yang telah dilakukan oleh suatu wilayah terhadap indikator-indikator tersebut itu diukur dari perubahan yang terjadi atau percepatan dari perubahan indikator tersebut. Karena kalau kita hanya membandingkan pada satu titik akhir, bisa saja pada satu daerah angkanya memang dari awal sudah jauh lebih tinggi dibandingkan daerah kita, atau sebaliknya, satu angka atau indikator kita sudah lebih tinggi daripada yang lain. Sehingga untuk mengejarnya itu, maka diperlukan upaya-upaya. Sehingga penilaian yang objektif adalah bagaimana upaya perubahan itu telah dilakukan. Upaya telah dilakukan itulah dilakukan dengan apa, diukur dengan istilah percepatan atau pertumbuhan. Untuk IPM itu kita memang pertumbuhannya lebih tinggi secara di Sumatera, artinya perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Tapi kenapa masih juga lebih rendah daripada yang lain IPM-nya? Karena persoalannya kalau kita melihat pada tahun 10 tahun yang lalu kita itu selisihnya dengan rata-rata provinsi itu hampir 3 poin, angka 3 poin. Tapi semakin ke sini mengecil menjadi 2 poin karena kita tadinya lebih rendah, selisihnya sekitar 3 poin. Jadi kita rata-rata angka 63 bisa 2010 IPM ya Sumatera 63, tapi di Sumatera secara rata-rata sudah 66, jadi 3 poin. Tapi ketika di 2020 perbedaan itu semakin mengecil menjadi sekitar 2 poin. Dengan harapan ketika percepatannya itu semakin dipercepat dengan asumsi provinsi lain tidak terlalu juga lebih cepat katakan walaupun kita juara, maka kita akan bisa untuk merubah urutan tersebut.
Artinya bahwa BPS tidak hanya menyajikan angka pada angka akhir saja, tapi juga perlu kita lihat upaya-upaya yang dilakukan berdasarkan dari atau diukur dari percepatan atau pertumbuhan tahun. Jadi kenapa masih lebih rendah? Karena memang awalnya kita memang terlalu rendah, tapi percepatan itu akan diupayakan. Upaya-upaya itu telah dilakukan sehingga pada satu saat nanti mudah-mudahan kita bisa lebih baik. Artinya gap antara Tata Sumatera maupun gap antara Lampung dengan nasional itu semakin mengecil, bahkan suatu saat kita berada di angka bisa saja di angka rata-rata Sumatera atau angka nasional. Saya pikir itu. Sedangkan untuk bagaimana efektivitasnya, karena ada 3 dimensi, jadi seluruhnya artinya kita tetap upayakan, apakah itu kesehatan, apakah itu pendidikan, maupun itu apakah itu pendapatan. Tapi yang telah disampaikan tadi Kepala Bapeda, salah satu caranya adalah coba dari pendidikan, semua masyarakat bisa sekolah tidak hanya formal, tapi juga termasuk paket-paket itu. Karena dengan menghitung paket-paket itu termasuklah itu sebagai sekolah yang akan berpengaruh terhadap angka rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah yang merupakan dimensi dari pengukuran IPM tersebut. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal. Berikutnya dipersilakan kepada Pak Yura untuk bisa menanggapi dari pertanyaan Pak Ismail tadi. Dipersilakan Pak Yura. Terima kasih Bapak Moderator, terima kasih buat pertanyaan Bapak Ismail. Jadi begini Pak, memang akibat COVID mengganggu berpotensi mengganggu sistem keuangan, kestabilan sistem keuangan di negara kita, ya. Karena kita bisa lihat bagaimana korporasi dan juga rumah tangga itu mengalami penurunan pendapatan, sehingga beberapa di antaranya tidak bisa melunasi utang-utang yang telah mereka peroleh dari lembaga keuangan. Oleh karena itu, memang pemerintah melalui OJK telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit yang terutama diberikan kepada UMKM yang merupakan salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi Pak, dalam hal ini untuk stimulus kredit itu adalah wewenang OJK. Sehingga saya kalau boleh menyarankan untuk kesempatan berikutnya tidak ada salahnya kalau kita bisa mengundang juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam musrenbang ini, sehingga kita bisa memperoleh informasi mengenai perkembangan pembiayaan dan kredit yang terjadi di Provinsi Lampung. Karena bagaimanapun untuk pembangunan itu tentu selalu memerlukan pembiayaan baik dari perbankan maupun dari lembaga keuangan lainnya. Yang dalam hal ini otoritas atau regulatornya adalah OJK, ya, termasuk juga fintech. Fintech ini regulatornya juga OJK. Baik fintech yang untuk lending, pengerahan dana, fintech asuransi, pasar modal, itu semua di bawah regulasi OJK. Sementara kalau untuk Bank Indonesia juga menjadi regulator fintech, tapi khusus untuk sistem pembayaran. Jadi seperti GoPay atau OVO itu memang regulasinya di bawah Bank Indonesia. Jadi harapan Bapak agar kita bisa melakukan membantu perbaikan ekonomi ini melalui fintech itu khususnya mungkin maksudnya Pak Ismail adalah dengan agar fintech itu entah itu memperoleh tambahan dana untuk mereka salurkan, itu bisa mungkin kita diskusikan dengan OJK Pak. Selanjutnya mengenai pengembangan UMKM, Bank Indonesia memang melakukan pengembangan UMKM dalam hal pembinaannya Pak. Ya, jadi kita ada UMKM yang memang kita nilai mempunyai prospek yang bagus, yang kemudian kita bina dan kita kembangkan. Nah, ini tidak hanya sebatas pada UMKM saja, akhir-akhir ini kami juga termasuk juga mengembangkan potensi dari ekonomi dan keuangan syariah dalam hal ini pesantren yang kemudian merupakan komunitas yang mempunyai
potensi ekonomi yang luar biasa. Jadi kami pada umumnya UMKM itu Pak, itu adalah bentuk pembinaannya adalah kami berikan dia mereka itu seperti pelatihan. Kemudian kalau di saat sebelum COVID kami ikutkan bagi yang sudah layak produknya itu kami ikutkan dalam berbagai pameran baik lokal, nasional maupun internasional. Kira-kira seperti itu Pak Ismail. Kalau ada yang kurang silakan dikonfirmasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dura. Nah ini dari chat ada dari Pak Asrian dari Kadin di sini ya. Tema sudah peduli pemulihan, tapi prioritas belum besar mencerminkan pemulihan ekonomi. Dunia usaha sebagai penggerak ekonomi mengalami kemunduran dan tenaga kerja terdampak cukup besar. Sepertinya respon masih belum kuat. Mungkin kalau Pak Asrian di sini ada, dipersilahkan untuk bisa langsung menyampaikan, mungkin bisa lebih jelas untuk agar kita mendapatkan masukan untuk penyusunan RKPD 2022 ini. Dipersilakan Pak Asrian. Ya, oke, terima kasih. Oke, suaranya Pak Ibu. Ya. Halo. Ya, bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya tugas dari Kadin untuk ikut konsultasi publik ini. Di dalam tema sudah mengakomodir ya tentang pemulihan ekonomi. Tetapi di dalam prioritas tahun 2022 itu sepertinya bahasanya masih terlalu normatif gitu ya. Sebagaimana Pak Denny tadi, belum ada greget untuk pemulihan ekonominya apa. Karena sebagaimana kita tahu, industri itu minus 5%, perdagangan minus 6%, transportasi minus 5%, dan tenaga terdampak itu mencapai 655.500 orang. Ini sebuah tantangan yang cukup besar saya pikir akibat pandemi COVID-19 ini kepada perekonomian Lampung. Nah, sangat kita sayangkan justru sektor yang kita perkirakan tidak terdampak ya seperti pertanian mungkin, bahkan pertumbuhannya walaupun positif tetapi cukup rendah ya, malah turun dibanding tahun sebelumnya hanya 0,66%. Jadi mungkin di bahasa prioritas yang pertama itu tidak kepada peningkatan investasi saya pikir ya. Kalau mau menggunakan istilah peningkatan, tapi mungkin peningkatan kapasitas produksi. Karena selama ini perusahaan itu dengan minus tadi itu kapasitas terpasang itu banyak yang belum terpakai artinya dalam kapasitas yang rendah. Mungkin prioritas di 2022 lebih kepada bagaimana itu menaikkan kapasitas itu sehingga menjadi normal, dan tadi pekerja yang 655 itu mungkin sebagian bisa kembali karena 355 orang yang terdampak itu ada yang memang memutuskan kerja, ada yang pengurangan jam kerja. Jadi sepertinya bahasa prioritasnya yang mungkin lebih dikerjakan kepada aspek penanganan COVID-19-nya ini yang masih lebih kuat saya pikir, karena sepertinya di 2021 ini problem COVID ini belum akan selesai, sehingga dampak di 2022 itu masih akan ada. Apalagi belakangan ini ya nampaknya penyebaran COVID ini kan semakin luas. Nah, kami dari dunia usaha ingin ada tercermin kira-kira semangat kita untuk mengatasi dampak ini ya, termasuk yang tadi soal kemiskinan, karena soal kemiskinan ini juga bertambah sekitar 50 ribu orang bertambah akibat kemiskinan ini. Nah, sehingga bagaimana membangun UMKM, bagaimana membangun usaha menengah, saya pikir ini hal-hal yang di dalam prioritas itu bahasanya harus lebih bahasa kepada pemulihan ya, kepada pemulihan ini saya pikir sekadar tambahan dari respon saya untuk agar aspirasi di dunia usaha untuk pulih, dan bagaimana kita memulihkan dunia usaha
apa peran pemerintah, apa peran dunia usaha, itu perlu bersinergi di dalam hal ini, termasuk tadi peranan perbankan ya, di samping beberapa regulasi. Saya pikir ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asrian untuk masukannya. Ini memperkuat terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh Provinsi Lampung terkait dengan bidang kesehatan, ekonomi dan sosial dalam rangka untuk pertama kita pemulihan ekonomi dan tentu pemulihan kesehatan sosial dan dalam konteks untuk membangun Lampung berjaya yang lebih baik lagi. Dari Bapak Kepala Bapeda, silakan Pak Maulana tadi. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertanyaan, masukan dan saran. Saya berpikir begini, adalah suatu hal yang tidak mudah dalam kondisi normal dalam rangka pencapaian target RPJMD ini. Nah, saat ini beban itu ditambah. Adanya pandemi COVID-19 ini menjadi obstacle untuk pencapaian itu. Kata kuncinya adalah strategi. Tadi Pak Denny menyinggung, Pak Makasih, bahwa membangun sinergi dengan semua dari kabupaten kota, nanti dengan teman-teman kabupaten kota, dengan industri, itu harus dilakukan. Nah, melakukannya bagaimana? Ya tadi, evidence-nya apa, faktanya apa? Tadi Pak Faisal sudah nyampein, Pak Yura sudah menyampaikan ini fakta. Nah, ini yang memang harus nanti didukung oleh kebijakan alternatif, dikuatkan bahwa solusinya ini. Nah, ini yang memang secara umum bahwa tidak ada kata lain adalah membangun sinergi. Ketika ada semua keterbatasan, ada constraint yang mengungkung kita, nah, lakukan terobosan strategi untuk pencapaian di puncak dari suatu visi, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, ini memang dengan melihat evidence yang ada. Kata kuncinya adalah bagaimana perencanaan itu berkualitas, akuntabel. Jadi prioritasnya yang mana yang harus didulukan. Ketika ini situasinya begini, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, sosial, nah ini harus dilakukan. Terus mana arah alokasi anggaran, terus kemana? Kita nanti semuanya terbatas. Nah ini secara umum. Terus Pak Asrian, terima kasih. Tema, oke. Prioritas memang belum begitu. Nah ini memang menjadi hal bagi kami karena memang prioritas itu lebih awal hadir dalam rangka mengakomodir RPJMD yang sudah ada. Nah, yang sudah ada nanti memang tidak secara optimal bisa menjawab tantangan yang ada dalam tema. Terus saya izin menjawab apa yang tadi masukan dan pertanyaan Ibu Kadis pemberdayaan perempuan, capaian keterlibatan perempuan ya di bidang ekonomi. Nah ini memang juga jadi PR bagi kita semua. Bagaimana nanti jadi pemetaan bahwa perempuan juga berkontribusi untuk di bidang ekonomi. Nah, apa yang harus dilakukan? Bagaimana menyiapkannya? Nah, menyiapkannya apakah yang ada di desa atau di kota, di komunitas ini harus siapkan. Nah, menyiapkannya bagi mereka harus terampil, harus kompeten sehingga mereka punya desa. Sehingga nanti ke depan kontribusi wanita di bidang ekonomi akan bisa dirasakan. Tadi saya lihat angkanya dari 50% di bidang pemerintahan dan sebagainya. Ke depan ekonomi bisa kita dorong. Terus Pak Nyoman terkait dengan sanitasi. Ketika pemerintah pusat sudah mentargetkan 100 berbanding sanitasi. Pemerintah Kementerian Kesehatan sudah ada program SBN, sanitasi berbasis masyarakat. Nah ini yang harus dilihat. Nah dukungan teman-teman kabupaten kota, khususnya dinas kesehatan di kabupaten kota juga akan mendorong kesadaran masyarakat terhadap hidup sehat, lingkungan sehat. Nah ini yang harus didorong. Jadi bagaimana ke depan, tadi Pak Jaman bilang ada 1 juta yang memiliki sanitasi. Jadi bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kesehatan ini tidak mudah. Nah perlu upaya dan saja dari pemerintah bahwa dilarang untuk buang air sembarangan, kita seperti itu. Disiapkan prasarana sehingga dapat proses edukasinya akan dibentuk. Nah ini yang memang ke depan berkaitan dengan SBN, bagi itu masuk dari target SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan, menjadi perhatian bagi kita semua. Saya pikir itu Pak Moderator, dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan, terima kasih. Intinya kualitas perencanaan itu yang menjadi target. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Ini ada dari Prof. Denny akan mencoba memberikan
contoh solusi terobosan ya. Jadi kami mintakan kepada Prof. Denny untuk bisa Waktu 10 menit tadi ya Pak, 10 menit saya selesai. Sebetulnya ini apa, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak yang sangat kompeten di BPS BI ya. Jadi saya ingin tayangkan ini sebentar ya. Ini sudah slideshow sudah besar Pak? sudah Pak. Bagaimana, sudah besar Pak? Ya, Jelas Prof. ya. Baik, terima kasih. Ini slide ini di depan slide ini saya sudah mengadop dari paparan Pak Mulyadi ya, jadi capaian-capaian IPM dan kendala-kendala pembangunan. Nah, lalu saya mencoba ini mencarikan contoh-contoh gitu ya. Nah, jadi tujuannya apa? Karena kita ingin solusi terobosan, jadi yang tidak biasa-biasa. Lalu saya sudah beberapa kali ikut rapat dengan Pak Gubernur, jadi saya sangat optimis bahwa Pak Gubernur dapat memberikan afirmatif ya, kebijakan afirmatif secara lugas, baik itu sendiri maupun berkolaborasi dengan bupati dan wali kota. Jadi ini pendekatannya itu lebih ke individual ya. Jadi tadi BPS mensurvei kan pendekatannya proxy gitu ya. Nah, itu pendekatan proxy. Nah, kalau yang saya ini solusi pembangunannya itu adalah kebijakannya individual ya, sehingga nanti proxinya ketemunya akan baik gitu. Ini dari contoh-contoh. Tadi Pak Sekda sudah sangat tepat sekali, sangat optimis bahwa Lampung sudah membaik dan terus membaik ya, bersinergi, jadi bukan hanya pembangunan itu untuk provinsi tapi seluruh kabupaten kota. Kemudian juga saya ingin menambahkan sedikit saja kalimat Pak Mulyadi. Jadi dengan perencanaan yang baik ya, bermutu dan akuntabel juga barangkali kita ingin ada sukses, kita sudah menyatakan juga sukses implementasinya gitu kan. Nah, termasuk tadi COVID-19 ya, mari kita rekayasa zona hijau saja, jangan putus asa gitu, kita habis-habisan dengan cara yang lain gitu ya. Nah, kemudian juga prinsip ini, solusi terobosan ini didasari Pak Moderator. Jadi yang pertama tadi ya, perencanaan yang bermutu dan akuntabel, melibatkan multi pihak. Yang kedua adalah money follow function, itu adalah disesuaikan dengan belum jalan masing-masing. Nah, ini yang baru. Yang pengalaman dari daerah lain dan non plafon APBD. Jadi dinas-dinas tidak perlu pakai plafon, terjun bebas saja, tapi betul-betul dengan indikator kinerja. Nanti ini akan di DPRD-nya juga akan sama nanti evaluasinya berdasarkan non plafon. Prof. Denny, mohon maaf. Sinergi dan kolaborasi. Kemudian yang terakhir strateginya adalah adopsi cara-cara berhasil pembangunan di daerah lain, kemudian modifikasi dan adaptasi ke kultural di Lampung. Prof. Denny, mohon maaf, slide-nya bisa di sanitasi. Ya. Slide-nya berhenti, belum berubah. Oh ya, bentar. Ya, nah ini udah masuk Pak ya? Oke. Ya. Nah, ini contoh, ini saya coba adopsi dengan Lampung. Solusi terobosan. Nah, IPM, gimana ini caranya? Ya, saya mengusulkan meningkatkan IPM itu pakai kompetisi aja Pak, antar kabupaten dan kota. Nah, nanti ada tim dari BPS, dari Bank Indonesia dan dari timnya Pak Sekda. Kita kompetisikan, sebagian dana dari provinsi, sebagian dana dari daerah, kabupaten kota, dan juga dari perusahaan-perusahaan tadi yang Pak Asrin ya. Gitu. Nah, itu contohnya. Jadi kerjasamanya adalah akademisi, bisnismen, government, community. Nah, itu dari LSM kita gabung di sini semua ya, karena sering LSM itu juga banyak ide-ide yang cemerlang ya. Kemudian tetap ada LR, itu law and regulation, tapi diikat dengan aturan. Itu satu Pak. Nah, kedua, kebijakan SMA SMK. Mari kita hitung saja ya, kursinya SD itu, lulusan SD di SMP cukup atau tidak, dan dipenuhi. Misalnya bangun saja dalam 3 tahun ini 29.000 ruang kelas baru gitu.
Nah itu dengan afirmatif Pak Gubernur dan Bupati. Kemudian beasiswa 1 siklus pendidikan. Lalu perkuat basic science supaya APK itu naik, yang SMA lalu perguruan tinggi. Jadi langsung seperti itu. Nah, yang ketiga, kebijakan APK SMA SMK itu dengan paket B dan paket C, misalnya melalui pesantren, ya kan, itu bisa dilakukan secara massal, ya. Nah itu Pak, ini contoh-contoh dan ini sudah tinggal diadopsi, disesuaikan saja. Kemudian ini juga jangan lupa bahwa peran pendidikan swasta itu harus berperan juga ya, perguruan tinggi. Nah bekerja sama. Jadi Pak Gubernur misalnya menyatakan bahwa Provinsi Lampung maju bersama kampus, terus lebih dari 100 kampus di Lampung saya lihat ya. Nah berikutnya nah sekarang ini terobosan tentang aspek IPM ya. Nah kenapa demikian? Karena sorry ini maaf. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk masalah pengembangan wilayah tadi Pak Mul sudah menjelaskan ya, kami mengusulkan gunakan saja model John Casarda. Itu afirmatif. Kenapa? John Casarda ini sangat baik, dia membangun infrastruktur baru menciptakan pengembangan wilayah. Ya. Jadi bukan rakyat itu suruh berkembang dulu banyak baru membuat infrastruktur. Jadi kita balik gitu kan. Nah kemudian juga membangun betul-betul the real metropolitan di Lampung, mungkin dipilih beberapa gitu. Lalu kebijakan pembangunan jangan kagok, jangan hanya industri, langsung aja ke kawasan ekonomi khusus ya. Lalu ciptakan masyarakat Lampung itu bekerja. Jadi perusahaan-perusahaan yang tadi kadin itu mari kita menggalang membentuk jam kerja Pak, jangan lapangan kerja tapi jam kerja supaya kita bisa mendapatkan ini. Nah berikutnya ini kita punya tol 200-an kilometer, kita mau apakan ini? Nah jadi dengan John Casarda itu barangkali setiap 25 kilo sampai 50 km dibangun pusat-pusat pertumbuhan baru. Ya kita konteksnya dengan Sumatera juga luar biasa ya. Nah metropolitan baru, kemudian ini juga solusi terobosan untuk ketahanan energi. Tadi kan ada Lampung terang gitu, energi bayu, energi solar kita kembangkan. Jadi pertama di Indonesia. Nah kemudian juga tadi ada NTP, dari tukar petani. Coba Bapak BPS ini kalau kita simulasikan saja bagaimana multikultur penghasilan petani itu menjadi 3 juta per bulan. Nah kalau sekarang kan hanya 600.000 per bulan. Ya. Kemudian penciptaan jam kerja. Jadi kita tentukan dengan quantitative approach. Nah kemudian juga di sini untuk bidang keamanan, nah tadi bagaimana kerukunan beragama ini sudah bagus di Lampung. Lalu bantuan desa, ya bantuan nasional, kemudian CSR, lalu juga BUMD. Nah ini ada peran sekali Bank Lampung ya, Bank Lampung itu sebagai ini. Nah yang terakhir juga memang APBD harus dinaikkan, ya dengan pendekatan quadruple helix. Gitu. Saya kira itu Pak, contoh-contoh Pak. Baik, terima kasih ya, Prof. Denny untuk masukan. Nah, barangkali sebagai penutup ini saja Pak. Jadi saya tangkap permasalahan pembangunan di Provinsi Lampung ini sudah saya rangkum Pak. Di bidang pembangunan manusia itu apa saja tuh? IPM-nya masih rendah, kemiskinan masih tinggi dan lain-lain. Pengembangan wilayah, bidang ekonomi, bidang ketahanan, bidang ini. Nah, ini barangkali konsepnya. Nah, ini yang saya buat khusus. Jadi COVID itu rekayasa zonase hijau COVID-19 Pak Sekda. Kita rancang betul. Nah itu solusi ke kesehatan. Nanti ada solusi untuk orang bekerja. Ada saya Teknopark, perkuat industri, Bank Lampung yang kita perbesar betul gitu dan lain-lain. Saya kira itu Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Prof. Denny untuk masukannya yang luar biasa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita di Lampung dan mencari terobosan. Baik Bapak Ibu hadirin peserta konsultasi forum konsultasi publik, kami ada waktu sedikit, maka Tentu izin silakan dari Pak Faisal. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah hadir pada konsultasi publik pada siang ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan rangkaian acara ini dengan lancar dan kita juga sudah sama-sama memahami, menyimak tadi beberapa potret dan prediksi Lampung disajikan oleh BPS, disajikan juga oleh perwakilan Bank Indonesia, dan juga kita tadi telah mendapat tanggapan. Terima kasih kepada Ketua DPRD Pak Raden Ismail, dan juga mendapat pencerahan dan masukan-masukan yang sangat bernas yang applicable dari Profesor Denny Juanda, dan kami juga mengucapkan terima kasih respons dari seluruh peserta yang sudah masuk ke chat, dan itu akan menjadi bahan yang sangat berarti bagi teman-teman Bapeda dan satker terkait. Mudah-mudahan dalam acara ini kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya, baik itu untuk penyempurnaan dokumen rencana pembangunan Provinsi Lampung maupun juga untuk menambah wawasan kita sebagai peserta dan upaya kita untuk memberikan masukan-masukan dan dedikasi kita bagi pembangunan di Provinsi Lampung. Kami menyampaikan salam hormat, salam takzim dari Bapak Gubernur Provinsi Lampung. Dia mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan pembangunan Provinsi Lampung ke depan bisa menjadi lebih inovatif, lebih baik, dan tentunya ini harus didukung oleh seluruh satuan kerja di Provinsi Lampung, didukung oleh kabupaten kota, dan juga didukung oleh teman-teman akademisi, teman-teman dari dunia usaha, dan juga lembaga-lembaga non pemerintah, dan juga tentunya sangat berperan instansi vertikal yang ada di Provinsi Lampung. Kami ucapkan terima kasih. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.